waktu itu aku dibully juga. Kok Darko ngeramal seperti ini dan sebagainya. Mirip waktu aku ngeramal Lesti Bilar kan. Nah, itu. Sama dibully, tapi aku terus gimana? Aku nggak mau bohong gitu loh. Aku nunjukin ini, ya udah. Ya itu yang lu baca kan? Iya, aku baca. Iya, akhirnya ya sudah. Aku seperti ini baca, terus kemudian ini kejadian. Dalam hati itu selalu pengen ramalanku meleset kok. Siap dan Enenku, jadi hari ini saya kedatangan seorang yang spesial sekali, sama-sama dari Surabaya, dari Jawa Timur sih. Dia bisa meramal-ramal. Ini dia siapa orangnya? Yes! Dek, Denny Darko. Tapi Dek, kok komisannya ake kon? Sajane seangkatan ya, Gue. Seangkatan lah. Seangkatan Dek. Tapi ya anggap aja memang lebih muda sih wajahnya. Boleh nggak, Dek? Iya. Denny Darko itu perkenalan sih. Oke. Lahir, singkat aja tapi jangan banyak-banyak. Lah udah, kalau itu suruh googling aja. Googling ya? Karena ada. Oh, ada di ya? Wikipedia juga ada. Oh ada? Oh luar biasa. Luar biasa. Ya, tapi kebanyakan orang tuh nanya kan, Denny Darko tuh dari mana? Oh. Ya apa tuh? Kenapa namanya kok Denny? Nama aslinya dulu. Okay. Akte lahir sama KTP. Denny Multi Parmiko Adi. Nah itu nama ini, apa namanya, buang duit. Denny Multi Parmiko Adi. Parmiko Adi. Ya, nama buang duit kok. Iya. Nah kalau Denny Darko nama cari duit. Jadi kalau di kontrak yang orang ngasih duit Denny Darko, kalau yang buang di duit, akte ya kan, ya. BPKB Tiket. ya itu buang duit. Denny Multi Parmiko Adi. Kok multi, kenapa multi? Bisa karena memang mungkin sebelum lahir juga akan multi. Ya, skillnya jadi multi banyak. Ya, padahal multi itu Bapak namanya Mulyadi, Ibu namanya Tuti. Multi. Itu kan iya benar ya? Itu, memang iya. itu. Jadi multi, Parmi itu Suparman sama Sumiran. Oh iya. Sama kakek. Iya. Orang Jawa di kampung di Tulungagung. Maksudnya Jawa ya, Tulungagung. Terus Darko nama tekondi. Dari film. Ada film Doni Darko. Nah, filmnya itu keren tentang seseorang yang bisa meramalkan masa depan. Dia tahu di masa depan itu pilihannya dunia ini kiamat atau dia mati. Terus tahun berapa kamu udah mulai pakai nama itu? Lihat filmnya tahun berapa? Oh, filmnya itu Jack Gyllenhaal tuh tahun 98. Tapi aku pakai nama itu tuh mulai tahun 2000 lah. Oh, nggak beda jauh loh. 2 tahun? 2 tahun, karena memang itu menginspirasi banget filmnya. Buat lo? Ya, kayaknya buat banyak orang. Itu film famous banget kok. Tapi Darko taunya cuma lu doang masalah di Indonesia. Iya. Namanya nama Spanish, nama Hispanik. Terus kalau tadi namanya Denny Multi Parmiko Adi. Terus kok bisa jadi pesulap padahal lulusannya ITB? Ceritanya gimana? Singkat loh, coba. Okay. Kenapa sih? Kamu tuh memang dari dulu niat jadi pesulap nggak sih? Enggak. Orang tua itu sebenarnya bilang, "Dah kamu sekolah yang tinggi, nanti pulang ke rumah itu ada perusahaan rokok." Nah, toh saya akan jadi direktur dari situ. Wih, waktu itu ya. Pas kuliah, tapi lulus. Waktu itu ingat Darko belum ya? Belum. Iya, belum. Nah, pas lulus tiba-tiba itunya perusahaan rokoknya bangkrut. Iya. Nah, akhirnya yaudah terserah mau jadi apa. Saya sempat jadi ngajar di kampus, staf pengajar. Jadi bangkrut itu karena apa? Karena mismanagement. Jadi pilot, dinyatakan pilot kok. Padahal ya, akhirnya, waktu itu nggak gitu jadi konglomerat rokok kayak Jarum dong. Sebenarnya pilih itu ya. Enak ya? Nggak repot. Iya. Toh bisa jadi YouTuber juga kan sekarang. Kayak gue nyinyirin gue ini dia. Enggak. Lah memang apapun itu semua orang itu saya pengen jadi YouTuber. Nanti kita ngobrol lagi. Oke, terus lanjut lagi. Tadi kan ITB. Waktu itu suruh lanjutin. ITB jurusan apa? Desain komunikasi visual, S2-nya, S1-nya memang waktu itu orang tua udah mikir ini desainnya untuk rokoknya gini-gini mungkin? Mungkin ada ya? itu. Tapi kalau saya sendiri karena dari kecil suka gambar. Dari kecil memang? Hobi? Oh. Iya, ini kan suka lukisan juga banyak di sini. Kok tahu sih? Nah, ya, lewat tadi. Pasti kamu selalu ngeliatin. Jadi bokap nyokap itu pengusaha rokok dulu ya? Iya, di Tulungagung. Dari kakek. Gitu kok. Harusnya generasi ketiga nih. Cuma memang mismanagement juga lah. Selesai. Terus akhirnya terus gimana? Kok tiba-tiba waktu bangkrut sedih. Terus melenceng kemana waktu itu? Untuk makan aja apa gimana? Jadi waktu itu saya ngajar itu untuk cari makan, tapi ternyata terus pas lagi ngajar, saya iseng sulap, mahasiswa suka. Nah akhirnya ini kayaknya kalau ditekuni ini bagus. Itu akhirnya, mulai. Jadi peluang ya, bukan karena passion kan? Bukan karena peluang. Peluang. Kalau passionnya sebenarnya malah yang ramal itu tadi. Itu dari passion memang dari dulu suka ngeramal itu tujuannya biar dapat nomor telepon cewek. Nah, berhasil ternyata. Jadi passionnya ramal, peluangnya sulap. Akhirnya sulap itu untuk jalan menuju ke yang mau. Terus lu tekunin berapa lama tuh sulap?
Sulap itu saya ingat waktu SMA, beres sekolah, ingat Delta Plaza ya? Nah, rujak cinggur. Iya, tapi ke dalam bolos deh kono terus. Nah, itu Mas. Ada satu toko namanya Pipi Land. Itu ada etalase jual alat sulap. Aku duduk di situ, nungguin. Lihat dia ngajarin sulap. Ya udah, dari sejak itu aku berpikir ini kayaknya bagus kalau saya tekuni. Gitu. Itu baru mulai peluang ada, kamu ambil langsung. Ya, jadi buat yang ada di rumah ini jangan meremehkan ada sesuatu yang kita tekuni dari kecil, siapa tahu nanti pas kita... Tapi itu gabungan sama ngeramal nggak waktu itu? Ngeramal cewek? Belum. Cewek itu setelah SMA terus menuju kuliah. Tapi sulap sih itu ya? Iya. Habis nyulap, terus SMA ngeramal? Ramal. Lo kok bisa pindah haluan sulap ngeramal? Nah, sebenarnya kan... Untuk minta nomor teman cewek ya? Ya, waktu itu kan... Caranya gimana coba? Kalau aku cewek nih, hai Mas Darko. Agak serem ya. Enggak apa-apa kan kalau cewek gimana? Nah, kalau nomor telepon dulu memang bener. Aku pakai tangan seperti itu. Nah, aku bilang kayak gini, aduh kamu ini orangnya kayaknya suka galau, ya kan? Kamu harus lebih tegas. Mau tak ajarin buat tegas. Nah, kayaknya nanti harus belajar. Kita cari tempat yang sepi. Wah ini pintar sekali. Memang ternyata zaman SMA aja kalau saya kalah levelnya sama beliau nih. Oke, terus kok orang tua waktu ngomong sampean mau jadi pesulap tuh setuju nggak? Dibilang nggak setuju, ya mau gimana lagi? Karena makanya itu saya tinggal itu di Bandung, orang tua di Tulungagung. Nah, tapi waktu itu memang saya bilang, kan sudah tak turutin semua. Sekolah waktu itu memang sengaja sampai ke itu SMA kan bukan SMA favorit di SMA 5, terus kuliah akhirnya di ITB udah selesai ya. Sekarang saya mau itu level udah paling top lah ITB lah. Iya, saya akhirnya bilang ya udah ya ini hidup saya, udah saya jalanin aja. Jadi kalau pesan singkat untuk netizen itu yang ada di rumah ya apapun itu tapi tanggung jawab. Kadang-kadang mereka bilang passionnya apa misalkan ngumpulin kura-kura seperti itu 2 tahun terus udah males dijual. Jangan tekuni. Jadi kura-kura kan macam-macamnya banyak, kamu harus tahu semua itu ya. Hari ini saya ketemu sama Frans Sanjaya juga gitu. Iya. Saya juga koleksi juga sama. Iya, sampai Iron Man dia tahu semua. Iya, makanya. Jadi memang dari hobi peluang kita sikat semua. Betul kok. Oke, terus kok bisa masuk ke The Master, ceritanya gimana kamu? Kan jadi, SMA, SMP sulap, SMA ngeramal, kuliah. Oke, sebelum The Master itu saya sebenarnya sudah latihan di acara corporate. Nanti kalau fotonya mau dimasukin ada fotonya. Ada ya? Nanti masukin ya tolong ya. Jadi karena saya minta tahu itu. Acara-acara corporate saya udah ngisi. Nah, terus tiba-tiba RCTI nelpon, "Mas, kita mau ngadakan pencarian bakat gini." Kok tahu RCTI kamu tukang sulap sama itu? Berarti sebelumnya terkenal? Iya, terkenal tapi di kalangan IO. Widih. Iya, jadi misalkan satu produk mau launching, kayak misalkan nih, mau launching USB, itu kan daripada cuma dikain terus dibuka ya, mendingan kan. Jadi sesuatu yang beda lah ya. Yes, seperti itu. Karena profesi seperti itu kok di Amerika sebenarnya sudah ada. Jadi kamu udah lihat sebelumnya di Amerika udah ada, jadi lu pelajarin. Amerika, UK, Israel jadi udah kita nih ketinggalan lah ya. Pastilah aku. Iya. Jadi Kopisol juga sama. Podcast itu 5 tahun sebelumnya udah ada. Betul. Dia baru bikin sekarang di sini. Betul, di sini baru hip sekarang ini. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Habis ikut The Master tuh ceritanya lu dipanggil terus gimana prosesnya? Ya audisi, terus kemudian kita ditanya alirannya apa dan sebagainya. Aliran lu apa? Terus perform. Waktu itu saya bilangnya itu main ilusionis, jadi kayak menggunakan pikiran kita mempengaruhi orang lain. Kalau Mas Limbat kan fakir. Iya, fakir itu kan dari bahasa orang Amerika yang menganggap orang India itu yang sakti, itu dipikir itu bohong. Jadi dibilang faker. Faker jadi fakir. Oh, fakir. Ya, lu ilusionis ya, kayak David Copperfield. Bukan, beda. David Copperfield beda. Kalau David Copperfield lebih ke Demian. Oh, Demian. Kalau saya tuh tengah-tengahnya antara Deddy Corbuzier dan Romy Rafael. Nggak berani ngambil Deddy, nggak berani ngambil Iya, ada tengah-tengahnya. Iya. Jadi tengah-tengahnya itu bisa semuanya juga sih. Sedikit-dikit. Terus lu runner up? Runner up waktu itu, karena memang pas di final, ya Limbat lebih populer. Ya. Nah, cuman ya akhirnya sampai sekarang ini saya sama-sama populer. Ya, sama-sama masih. Ya, Romedal juga terakhir populer, tapi terakhir dia. Romedal itu yang ketiga. Jadi Limbat, saya, terus Romedal. Ya, semuanya populer juga, tapi Koko Romedal sekarang bisnis vape. Betul. Ya. Tapi dia masih loh. Masih. Passion. Ya. Itu karena suka hobi. Iya, ya sama Kobas ini kan YouTube ini nggak cari duit ya. Iya, tahu sih. Iya. Tahu banget kamu. Lihatnya mempelajari profilku kamu. Enggak, ini langsung diramal. Terasa loh. Woi, ngeri. Ya kan? Nah, loh, kok tiba-tiba kamu dari pasti mau nanya istriku kan? Loh, aku ngeramal ini. Loh, langsung tahu. Kok tahu? Iya tahu. Orang baca tulisan. Saya kira kamu benar-benar tahu. Oke, gini ceritanya kok. Jadi waktu aku ngajar, itu aku ngajar angkatan yang 7 tahun di bawahku.
Aku 96, dia 2002. Oh, berarti lu udah ngeramal dulu pura-pura tadi itu nomor telepon, lu mau belajar. Oh, itu cewek yang ke-100 sekian Oh, kok. ini cewek keberapa? Yang tak lihat ini bibitnya bagus, Oh, yes. akhirnya tak tarik kok. Karena apa? Setelah itu, tahun 2011, 2012, aku masukin dia ke acara Indonesia Mencari Bakat. Nah, itu memang sudah diplot. tapi udah menikah waktu itu. Loh, udah, menikahku 2008. Oh, jadi memang diplot memang ini bibit bagus bisa jadi kayak gue nih. Ya, 2007 nikahnya. Aku nggak bawa cincin kawin, lupa. Itu juga enggak. Kesuwen. Itu, jadi dari situ kok saya tahu kalau istri ini akan bisa saya jual, ya udah dipilih-pilih dari mahasiswa. Tapi jualnya positif ya. Nanti netizen lihat dijual positif ya. Nggak selalu positif, Ya, semua positif. Positif ya. Terus, loh kamu belajarnya pasir dari mana tuh istri? Istri lu saya yang ngajarin? Saya ajarin. Berarti lu lebih hebat dari istri lu kalau pasir? Enggak dong, karena lebih tahu lebih dulu. Oh, iya dong. Orang lebih tahu lebih dulu bukan artinya lebih hebat. Itu si Abilo ngomong lu masternya. Kenapa itu? Oh, karena memang waktu itu di sini tuh belum ada lukis pasir. Lu tahunya dari mana? Googling? Dari YouTube. Googling? Serius? Googling. Nah, cuman memang saat bersamaan itu ada banyak yang belajar, termasuk istrinya temanku Joni ya. Pelawak itu ya. Rosli ya, dia belajar juga. Oke. Itu belajar juga, tapi memang waktu itu aku berpikir ini harus dibawa nasional. Nah, akhirnya makanya istriku ku masukin ke Indonesia Mencari Bakat. Jadi sama Joni saingan lu ya? Enggak. Dulu waktu itu kita itu jualannya areanya Jakarta, DKI dan Jawa Barat. Kalau Joni kan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Beda ya. Iya. Nasional sama lokal. Nah, belum waktu itu. Terus kemudian aku masuk ke IMB ya jadi nasional seperti itu. Terus proses belajarnya ketemu sama istri itu kapan? Yang tadi kuliah itu? Nah, waktu kuliah tuh kuliah aja. Setelah lulus, nah terus ketemunya kemudian, gimana ketemunya? Ketemunya di kampus kok. Kalau saya sama istri. Terus kemudian kalau yang lukis pasir itu kok kan banyak cewek itu kenapa lu tahu lihat dia bibit yang bagus? Gimana? Yang cantik banyak, ya kan? Yang baik banyak. Cuman dilihat nilainya yang paling tinggi dia. Kan aku dosennya, ya kan? Oh iya. Iya. Wah, jadi bibit bebet bobotnya jelas jadi tuh. kalau nonton ngerti ya kalau jadi dosen belum nikah masih single lihat yang nilainya paling bagus. Karena katanya kok anak kita nanti itu bukan nurun dari bapaknya. Dari ibunya. Ibunya. Oh, gitu. Gitu. Kalau sampai ganteng dari sekarang istri bapaknya. masih nulis pakir? Masih. Dan memang itu sesuatu yang dia kerjakan sampai sekarang. Gitu. Nah, terus lu kan tadi ikut The Master. Lu belajar sulap, ngeramal. Itu otodidak atau lu dari mana belajarnya? Apa sendiri atau ada guru? Oke, sebenarnya ada guru kok. Dan guru itu di luar negeri. Guru yang istilahnya kita itu kontak-kontakan lewat email, dia kirim video dan sebagainya. Lu Inggris lu berarti jago dong? Nggak jago ya, tapi kan kalau bahasa Inggris itu mencukupi kan sudah. Iya. Jadi ada guru ya sana ya? Ada, jadi kita ngobrol, dia ngajarin. Karena kalau kita datang ke orang Indonesia, itu karena ya istilahnya kita jualan di tempat yang sama kan nggak etis kalau aku tanya misalkan, kok ini brothers itunya koneksinya kemana lah? Aku mau jadi distributor juga kan nggak enak ya kan? Seperti itu. Terus selain nyulap, apalagi bisnis lainnya? Nggak ada? Bisnis lain ada. Jadi orang ada lagi? Jadi semua mau diambil nih? Bukan masalah itu kok. Kita kan sesuai dengan kebutuhan zaman. Kita tetap hidup. Dan kita tahu bahwa namanya produk itu pasti ada sunrise, ada sunset. Oh, jadi lu udah persiapin lah ya? Iya. Apa bisnis lainnya itu? Sebenarnya ada yang lain. Cuman ini gambar boleh nggak sih? Boleh, ada bisa tunjukin. Jadi saya tuh bikin manajemen. Kalau ini lukis pasir. Nah, ini saya desain interior, saya yang desain ini rumah saya. Oh, ini istri? Masuk. Ya, ini istri, ini anak. Oh, cantik banget istrimu, oke banget loh. Tapi kamu kan dipilih. Kamu asli gantengnya. Apa lebih ganteng aslinya? Amin. Ya. Nah, ini saya desain rumah saya diliput di sini. Terus saya buka wahana juga. Oh iya, kamu sebelumnya kan memang desain. Nah, jadi itu diberdayakan lah ya. Betul, tapi saya juga mengajarkan ini ke anak-anak yang magician yang masih muda. Terus ada yang foto yang nempel. Ini acara. Nah, ini anak buah saya untuk acara Road to Trans. Oh, kamu ajarin juga anak buah ya? Jadi nempel di ini loh, Bu. Ini kayak si siapa tuh kalau yang di Cyril ya? Ya, sama Chris Angel. Wah, satu lagi. Sebentar, yang kurus, Dynamo. Ya, mirip ini. Ini tahun 2016 waktu itu. Kayak bisa nggak belajar gini? Bisa kok. Serius? Mau. Nanti bikin buat live di luar seperti ini. Raja IT pegangan dengan ini tanpa. Ini tulisannya Raja IT. Iya. Tapi gue yang jadinya. Bener mau? Mau dong. Kita rencanakan. Ya, kita rencanakan. Habis ini lah, habis apa? Pandemi. Kalau pandemi nggak nonton. Enggak, kan ditutup gini terus nanti lewat orang yang di jalan tetap nonton kok. Iya. Yang penting kan jaga protokol. Jadi interior ini tetap kamu yang gambar. Ini secara teknis sebenarnya kan. Ya kalau yang interior desain. Oh iya. Iya, memang aku sama istri. istri. Dari sekolah itu kepake juga dong harusnya. Pasti. Jadi kalau
itu kan hobi, ini benar-benar. Ya, bukan artinya skill yang baru dipelajari, skill lama dilupakan. Oh, itu poinnya seperti itu. Kadang-kadang manusia seperti itu, nggak boleh ya. Tetap harus sama ya. Jadi kantong kanan, kantong kiri semuanya terisi. Ya, ini. Yin yang. Yin yang, tahu banget sih. Oke, selama itu lu perform udah di mana aja sih? Dari pertama kali sampai yang terakhir kali, pertama kali dapat duit berapa yang paling nyesek? Oke. Sampai terakhir berapa ya? Karena kalau diundang sulap kalau kita ngomongin 10.000. angka ya, yang pertama itu saya sulap itu dikasih honornya sandwich sama lemon tea. Serius? Karena memang saya yang minta. Jadi mereka nggak butuh pesulap, tapi saya datang terus saya bilang, saya bisa ningkatin penjualan. Jadi proaktif. Iya, bisa ningkatin penjualan, boleh nggak? Coba buktiin. Nah akhirnya saya main. Satu meja kalau saya main, saya bilang, kalau kamu mesen lagi, tak bongkar sulapnya. Padahal nggak tak bongkar, tak tunjukin sulap yang lain. Tapi mereka happy. Peningkatan naik, baru dibayar. Bayaran pertama itu 750.000. Itu pertama kali lu Pertama nyulap? kali, betul. Jadi bagusan lu dibanding Om Deddy dong? Iya, karena Om kan Deddy 30.000. tahunnya ya, lebih. tahunnya Ya. ya. 30.000 itu kayak 300.000 zaman dulu ya. Betul. Nah, kalau sulapnya paling timur ke Papua, ke Jayapura, paling barat ke Medan. Nah, Belum sampai ke Sabang? Sabang belum. Aceh belum ya? Belum. Tapi kalau ke utara... Udah berapa banyak kira-kira menurut lu? Puluhan, ratusan? Ratusan, Bu. Iya, ke utara sampai ke Hong Kong, ke selatan sampai Melbourne. Tepuk tangan dulu dong. Terus, lu waktu nyulap itu istri enak ikut nggak? Nah, ini ada fotonya juga. Ada? Enaknya seperti ini kok adalah aku bisa ngajak keluarga jalan-jalan. Oh, jadi jalan gratis? Iya, nah. Dapat duit, dibayarin, keluarga ikut? Iya, ini waktu itu di Jawa Timur, jalan-jalan sekalian, karena Pak Tapi Jokowi... kok kamu fotonya sama aslinya beda loh? Apa karena kumis ya? Pengaruh ya? Tapi kerenan ada kumis ya? Serius? Thank you loh. Enggak, serius. Kalau ini kelihatan bukan kamu. Oh gitu? Bener nggak? Ya? Nah, Jadi, tapi istri saya lebih suka yang begini sebenarnya. Oh iya? Kenapa? Mungkin lebih aman. Kalau nyium nggak bukan nggak suka, nggak lebih aman. Oh, lebih kalau aman. gini takutnya set. Jadi kalau orang Korea ajusi. Nah, saya juga pernah tadi ada 2 gambar sebelumnya. Ini yang paling berkesan. Ini saya waktu ngisi acara motivasi. Jadi jalan di atas api. Jadi motivasi juga terima orang. juga? Oh, terima juga. Karena memang kan magic itu intinya mewujudkan sesuatu yang nggak mungkin. Sekarang aku kan businessman ya. Aku mau belajar magic juga bisa. Dalam arti kan teknik-teknik awal. Jadi kalau ketemu user, set. Namanya ice breaking kok. Bisa itu? Bisa. Nah, itu. Bisa. Nah, ini sebelumnya foto lagi. Kalau Jody kan sama. Iya. Gigi, Ini saya pernah perform di depannya Pak SBY sama Pak Jokowi, tapi yang ada yang Pak Jokowi fotonya. Nah, ini waktu itu. Emang luar biasa ya ternyata Denny Dargo nih. Ya. Ternyata perjuangan tuh nggak gampang, harus gimana ya? Perlu step by step ya. Ya. Dan semua peluang harus diambil. Kadang gagal, kadang susah. Ada nggak peluang yang lu ambil gagal? Oh, banyak kok. Banyak kok. Itu yang mungkin netizen nggak tahu. Ya, sama kayak misalkan ngeramal nih. Saya ngeramal itu sebenarnya banyak yang gagal. Tapi yang berhasil yang diomongin orang. Contohnya adalah, coba, ada fotonya? Pasti gue tahu, Julia Perez. Nah, betul banget. Dari ngeramal tuh nggak? Dari mungkin berapa yang sukses berapa ya? Ini kok. Iya. Nah, jadi waktu itu, saya juga... Ini boleh nggak ceritain gimana sekilas itu waktu itu lu? Oke. Nggak, gimana sih kok saya bisa di acara, tepat? Saya di sebuah acara, variety show. Yang datang itu banyak. Nah, kebetulan Jupe ini diramal sama istri saya. Tengah-tengah ngeramal, istriku itu nggak kuat, tiba-tiba nangis. Nah, aku ngeliat, wah ini kayaknya vibrasinya nggak enak. Aku datang, aku lihat. Nah, memang kayaknya sesama cewek itu kan nggak enak. Kalau cewek ke cewek kan selalu bilang, oh kamu cantik banget, coba. Walaupun kondisinya nggak ya, tapi kalau cowok ini kan akhirnya tak ramal, aku bilang. Nah, yang aku bilang ini ternyata dianggap jadi kenyataan terus terjadi seperti ini. Nah, ini waktu aku ngeramal kok. Ini sebenarnya ada satu cerita, waktu itu aku dibully juga. Kok Dargo ngeramal seperti ini dan sebagainya. Mirip waktu aku ngeramal Lesti Bilar kan. Nah, itu. Sama dibully, tapi aku terus gimana? Aku nggak mau bohong gitu loh. Aku nunjukin ini, ya udah. Ya itu yang lu baca kan? Iya, nggak bisa aku bohong baca. ya. Iya, nah, akhirnya ya sudah. Aku seperti ini baca, terus kemudian ini kejadian. Dalam hati itu selalu pengen ramalanku meleset kok. Kalau yang jelek-jelek. Gue tanya, dengan meramal lu itu, lu kan gue lihat lu nggak alkohol, lu nggak ngerokok, nggak apa. Itu salah satu untuk memperkuat ramalan lu nggak? Bisa dibilang seperti itu. Tapi saya nggak mau bilang kalau orang jangan merokok, jangan itu kan pilihan ya. Kan masing-masing lah. Ya, kalau buat saya merasa dengan seperti itu clarity itu lebih, dan saya bisa lebih nggak memasukkan unsur subjektif ke dalam ramalan saya. Dan lu perlu meditasi nggak untuk ramalan? Latihan meditasi atau yoga atau apa nggak? Ada, tapi nggak terlalu seberat yang. Terus gimana lu memperkuat ramalan lu itu? Ya, aku empati ke orang ini tadi.
orang ini seperti apa. Kalau aku jadi seperti dia, kira-kira bagaimana? Itu meditasiku. Jadi aku kadang diam sebentar, kalau aku jadi dia kira-kira gimana. Kalau ketemu orangnya akan lebih enak lagi, karena aku bisa nangkep vibrasinya. Jadi itu yang lu gabungin ramalan tuh, jadi harus ketemu orangnya dengan lebih nyaman lah. Yes, seperti itu. Jadi kalau memang mau itu bisa dipraktekkan. Nah, tapi yang ini bukan yang kayak waktu SMA cari-cari jalan. Iya, bukan. Kalau ini real, karena lu perlu latihan juga. Karena itu kan melihat orang cocok apa enggak, kayak kita misalnya contoh dalam pengusaha saya. Orang nih kelihatannya kok bukan vibrasiku ya. Langsung udah enggak gue terima. Kayak bukan gitu, artinya orang itu jelek loh ya. Enggak, bukan, tapi enggak cocok dengan frekuensinya enggak. Betul. Nah, itu kayak gitu kan. Betul, iya. Seperti itu. Jadi kalau waktu lu ngelamar Rizky Bilar lu siap dibully? Loh, kalau dibully udah kejadian yang juga ya. Dan saya di Atta Halilintar pun dibully juga. Tapi ya saya tuh nggak ngomong sesuatu yang istilahnya negatif loh kok. Saya cuma bilang bahwa tandanya akan begini. Jadi itu sesuai apa yang lu rasakan ya? Iya. Jadi nggak mungkin kita bisa misalnya contoh apa yang rasakan X terus ngomongnya Y, nggak mungkin. Nah, buat apa? Saya nggak dibayar untuk bilang itu. Iya. Kalaupun ternyata terus misalkan 2 orang akhirnya nggak menikah. Kalau nggak menikah emang terus saya akhirnya happy? Nggak ada. Nggak itu ada hanya lu rasakan ya, vibrasinya seperti itu. Ya, dan selalu kalau seandainya nggak cocok, pengennya itu salah. Itu kok. Oke, terus lu latihan hipnotis juga? Nah, hipnotis itu adalah sesuatu yang saya pikir itu sulap tapi nggak pakai alat gitu loh. Karena yang disulap itu pikiran manusia. Karena gue tuh paling seneng yang namanya hipnoterapi, karena saya udah ngalamin. Ya. Tapi saya suatu hari kepingin dihipnotis sama. Ya, kalau rame-rame gini nggak bisa lah ya, harus suasana yang tenang dan kita yakin. Ya, nanti kapan coba kita ini kamera nyala, tapi itu benar-benar ya kita ambil posisi di situ aja. Karena kalau saya hipnoterapi itu berguna kemarin, karena sebelumnya saya belum pernah cerita bahwa saya sempat depresi, sempat mau bunuh diri. Saya belum pernah cerita. Gimana itu? Ya itu saya cerita kemarin. Nanti gantian. Nanti di podcast kamu dong. Tapi nanti cerita bener loh ya. Iya. Kalau di sini nggak seru. Enggak, karena begini. Karena saya belum pernah cerita. Saya pernah itu, tapi saya sembuh karena hipnoterapi. Kok gini? Ini ngomong sedikit bahwa sebenarnya orang itu depresi, itu nggak terlihat. Kadang bilang, loh kamu kaya, kenapa depresi? Kamu kan ganteng, kenapa depresi? Itu kamu yang saya mau cerita sama kamu. Jadi, ini untuk yang nonton, pasti saya yakin berapa persen di antara mereka, ini sebenarnya menyimpan depresi kok. Semoga ini bisa menyelamatkan mereka, apalagi kalau ternyata mereka di rumah ini punya keinginan untuk, aku bosan hidup dan sebagainya. Jangan nonton dulu konten ini. Saya akan cerita di tempat kamu, Mas. Karena gini, Dik, karena kalau kita normal, tidak akan bisa melihat orang ini sakit, orang ini yang sakitnya jiwa, bukan badannya. Betul. Wajahnya sehat, tapi jiwanya. Itu yang aku mau sharing. Di konten saya belum pernah saya sharing. Dan itu bisa menyelamatkan manusia. Bisa menyelamatkan banyak orang. Karena waktu pertama kali saya sakit jiwa waktu itu, kita ngomong sakit jiwa ya, bukan sakit jiwa udah tapi setengah-setengah. Orang tua saya itu nggak percaya. Oh kamu sehat, kamu pura-pura. Nah itu yang banyak dialami. Badan saya wajah sehat semua, tapi jiwanya sakit. Tapi aku mau sharing itu nanti teman kamu. Bagus. Ini karena itu berhubungan dengan dunia hipnoterapi kamu. Kamu belajar gimana tuh waktu itu? Ya, saya waktu itu belajar sama. Kita korespondensi sama orang-orang di luar negeri. Orang-orang ini tadi mengirimkan materi, terus saya belajar dari situ. Kalau kayak Romy Rafael kan berkesempatan pergi tuh ke Amerika. Nah, zaman itu saya masih kuliah, jadi saya nggak bisa pergi, cuman baca buklet dan sebagainya, kirim video seperti itu. Kamu otodidak banget ya? Karena kamu saya proaktif banget ya? Karena saya pikir waktu itu internet lagi naik dan kita bisa nyari ilmu yang di Indonesia ini belum di. Terus kalau kita hipnoterapi itu harus lihat aura dia juga ya. Memang dia pasrah untuk kalau orang yang nggak mau memang ya nggak bisa dong. Nah, ini yang banyak orang salah. Orang belajar hipnoterapi atau hipnotis, tapi belajar hipnotisnya aja. Mereka nggak belajar tentang skill interpersonal. Gimana cara membuat orangnya nyaman. Orang kalau dihipnotis otomatis dalam satu ruangan, itu kita harus sediain satu handycam yang nyala, nggak boleh di-cut kok. Karena kan orang kadang-kadang takut kalau tiba-tiba, loh nanti aku diapain, barangku diambil. Itu yang atau bikin aku ngomong sesuatu. Itu bikin orang yang nggak nyaman. Itu yang kemarin saya juga sama podcast Ko Dedi juga sama. Di podcast Ko Dedi itu nggak boleh ada orang. Karena kadang-kadang kayak kita narasumber nih, kalau ada orang yang itu dia nggak berani ngomong, nggak berani totalitas. Itu psychological seperti itu. Ya, dan itu penting harus dipelajari. Nggak bisa terus kita bisa sesuatu langsung bisa aja. Terus lu itu kan hebat banget ya, dari semuanya tuh sekarang merambah YouTube. Kok bisa? Kalau hebat bukan saya lah, Deddy Corbuzier itu baru hebat. Kalau semuanya hebat lah. Semua orang tidak bisa di-compare, tapi masing-masing punya kelebihan kekurangan. Tapi kalau tiba-tiba masuk YouTube gimana ceritanya? Jadi gini, kata sok destung desemaringin. Untung desem ya.
Itu kan yang om punya kita semua. Apa? Lorois. Iya, betul. Kenalin dong, kenal baik ya? Ya kalau baik nggak cuma kenal aja. Jadi dia itu bilang begini, yang paling penting itu Den, itu adalah faktor kali. Jadi misalkan gini, kalau saya ngomong di sini, yang dengar cuma satu ruangan. Tapi kalau saya pakai mikrofon, yang dengar mungkin satu gedung. Tapi kalau saya pakai istilahnya radio, yang dengar mungkin satu Jakarta. Tapi kalau YouTube, itu seluruh dunia. Nah itu faktor kali. Jadi apapun itu, siapapun kita pasti punya keunikan untuk kita bagikan. Dan kita ini adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Jadi lu nggak setuju sama YouTube Got Talent dong? Loh, ya bukan setuju atau nggak setuju. YouTube Got Talent. Karena kalau saya nih pengusaha masuk YouTube, mereka komplain. Nggak apa-apa kan? Loh, boleh ya pengusaha ya? Loh, gini kok, kalau saya bilang ya, YouTube Got Talent itu adalah pendapat mereka. Lah, sama kayak orang bilang, Denny Darko ganteng nggak? Enggak. Lah ya bodo amat. Denny Darko ganteng ya terima kasih. Jadi kalau saya bilang, tuh, terima kasih sudah berpendapat. Tapi kalau saya pengusaha masuk YouTube, sah-sah aja itu ya? Sah dong. Bahkan kalau saya bilang, mereka ini cuma buka jalan. Berikutnya itu orang-orang biasa seperti kita dan yang orang-orang lainnya yang biasa-biasa jadi dapat duit. Loh, bukan masalah dapat duitnya kok. Justru orang yang YouTuber pertama itu membuka jalan Indonesia lebih maju. Betul. Positifnya. Kalau saya pikir, bukan permasalahan duitnya. Kebayang nggak kalau nanti Kobas ngomong tentang depresi, berapa orang yang akan diselamatkan? Karena psikiater, dokter jiwa itu jumlahnya masih kurang dibandingkan orang-orang karena nggak semua orang tahu lihat Kobas sukses hari ini. Padahal saya pernah mau bunuh diri dan depresi. Orang kan nganggapnya, itu yang aku ceritain. Betul. Dan tidak pernah satupun orang gue ceritain tentang hal itu. Nah, dan itu orang cuma lihat Kobas keren, Kobas sukses. Iya. Nah, ini yang harus dibagikan. Sebanyak mungkin bahwa orang-orang di sini ini yang nonton. Termasuk saya punya tinnitus. Ini baru tahu. Oh. Yang bikin gue depresi mau bunuh diri waktu tinnitus. Dan waktu itu gue mau bikin satu asosiasi kayak di Britain kan ada asosiasi. Tapi di sini masih belum jelas. Karena mereka juga kadang ada yang nggak tahu. Ada yang takut, terus dianggap disable. Iya. Padahal kan sebenarnya itu adalah kesempurnaan yang diberikan Tuhan. Buat tinnitus nih. Iya. Cerita aja kok. Nanti next time di tempatmu. Boleh siap, pasti. Terus sekarang lu katanya pernah ikut Got Talent? Enggak? Asia's Got Talent kok. Oh, serius? Asia's. Yang Rihanna pemenangnya. Tapi saya di musim sebelumnya. Nggak pernah lihat gue? Nah, itu jadi gini, saya ikut. Saya masuk, terus saya perform. Dapat 4 hias kok. Waktu itu David Foster, Anggun, terus Mel C, Spice Girls, sama si ini, Vanessa Wu. Yeah. Nah, semua komentar positif dapat 4 hias, melaju ke berikutnya. Tapi yang nggak banyak kita tahu, sebenarnya saat kita itu mengikuti sesuatu, kita itu disodorin kontrak kok. Nah, tanda tangan kontrak, jangan hamil, jangan suami istri waktu itu, jangan hamil, ini under ini. Nah, ini yang kita nggak setuju. Nah, ini nggak kita sign, ya otomatis kan ya. Gugur. Iya, tapi kan itu kan kesepakatan bisnis ya. It's okay. It's okay lah. Ya. Belum rezeki lah. Ya, akhirnya yang maju waktu itu pelukis pasir dari India. Jadi belum rezeki lah ya. Ya, nggak apa-apa. Rezeki saya kan akhirnya di sini juga. Di sini juga ya. Siapa tahu bisa kolaborasi juga. Amin. Karena saya tahu beliau ini yang Julia Perez. Ya. Kalau Leslar saya lihat waktu itu trending aja. Ya, waktu itu. Dan sebenarnya bukan Leslarnya, tapi Lesti yang saya sampai trending 8 karena waktu itu dia sama Rizky DA saya bilang ini kayaknya akan ada yang nggak sabar terus ini pisah dan akan ketemu sama yang baru. Nah, berikutnya Leslar ini tadi. Luar biasa. Terus katanya sekarang nambah lagi channel lo. Iya. Main apa? Tentang apa itu? Misteri kok. Iya. Kenapa lo milih misteri? Nah, sebenarnya saya tuh selama 3 tahun kemarin itu tuh jadi pengusaha rumah hantu juga. Serius? Buka rumah hantu. Lu jadi hantunya? Kayaknya kalau aku jadi hantunya kemahalan gue bayarnya. Nah, akhirnya ngerekrut teman-teman, salah satunya ini kru saya ada di dalam situ. Itu jadi, iya, itu salah satu hantunya. Gue tahu rumah hantu yang kita datang dipegangin gitu. Iya, itu gimana? Tapi kita nggak pegang-pegang kok. Waktu itu kan kita kaget di puncak dulu ada di puncak. Kita di PRJ pernah. Terus kita pernah juga buka di Cirebon waktu itu. Dan ini adalah sesuatu yang saya bilang, saya pengen hiburan itu nggak cuma untuk kalangan menengah atas, tapi untuk menengah bawah juga. Jadi mereka bisa menikmatin. Yes. Tapi dengan channel YouTube. Ya, jadi udah jadi belum? Udah kok. Belum. Cuman yang YouTube ini sekarang itu saya coba untuk pindahin dan membuat satu intellectual properties di pertunjukan ini. Namanya Tak Kasat Mata sih. Nanti aku lihat ya, boleh ya. Nanti aku subscribe ya. Lah kalau nggak collab aja. Ya, kalau mau cari hantu nanti kita. Kamu di sini ada hantu pasti. Nah, itu serius, seperti itu. Gue nggak bohong. Ini gambarnya sebelumnya tuh cewek. Jadi sapam gue itu sampai merinding gue. Sapam gue sekarang stroke, man. Jadi sapam gue itu waktu Mas Limbat kesini, lukisannya gue kasih Mas Limbat.
Habis itu dia pergi, dia jam 1 di sini datang itu ada cewek duduk di situ. Dia kejar katanya, ini nggak tahu benar apa enggak. Sebentar. Dia bisa tembus tembok. Sebentar, boleh minta HP ku mana? Tadi. HP, Dek. Terus HP. liftnya bisa naik turun sendiri. Katanya informasinya setan di sini. HP. Takut sama lukisan itu, habis lukisan itu diambil dia bisa berkeliaran. Oh. Katanya gitu, nah, katanya. Saya itu tadinya bawa meja pasir, itu mau saya demonstrasiin, saya gambar, tapi makhluk yang ada di sini. Oh. Seperti itu. Tapi ini harus pergi saya, tapi lanjut lagi nanti nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti di sesi kedua ya, konten kedua ya. Boleh, iya. Tapi yang kita ngomong nyambung loh nih. Ya, karena terus aja di sini, itu sapam gue lihat dia kabur, dia takut juga. Sapam gue juga takut juga. Lah. Jadi sama-sama kabur. Oh. Jadi dia pakai baju putih, terus wajahnya penuh lumpur katanya. Nah, jadi di sini itu salah satu indigo saya itu namanya Frisley Herlin. Di situ ada 3 indigo ya. Itu memang bisa merasakan. Nanti saya kalau memang mau kita barengan bikin konten di situ. Boleh. Nah, karena tapi ini terbukti karena nanti, Pak Ali udah sembuh belum ya? Ada pemulihan. Itu bisa cerita banyak dia. Boleh. Nah kalau dia ada, itu wah, itu seru. Saya gambar nanti kok. Iya, tapi seru banget. Nanti tinggal tunjuk gambar lu, lihat dia. Iya, cocok atau enggak? Iya. Karena dia yang maksain, karena habis Mas Limbat datang tuh, liftnya naik turun. Karena lukisannya itu diambil, lukisan Bali. Oh, iya. Kadang memang lukisan patung itu tempat bersemayamnya mereka karena itu menyerupai manusia. Oh, jadi dia nyaman gitu ya. Pas diambil dia bisa keluar gitu ya. Karena mereka tuh kan nggak punya bentuk. Oh, iya. Jadi mereka happy kalau ke sesuatu yang punya bentuk. Oke, ini gimana nih? Oke. Nah, ini HP yang dicas. Nah, ini saya sebenarnya bisa nelpon. Mau sekarang atau nanti? Saya telepon. Nanti aja lah, biar nanti penasaran. aja. Ya, wes. Nanti ingat ya, ini nanti di konten kedua ya. Jadi nanti saya akan nelpon, dia nanti akan kasih tahu, saya akan coba lukis. Nah, nanti dia lukis. Pak Ali siapa lagi recovery, bisa di video call. Nah, Mas Ali, bener nggak ini? Gini aja, nggak cuma melukis, nanti yang hipnotis, saya demonstrasiin tapi ke teman-teman yang di sini. Ya. Jadi Kobas bisa langsung lihat. Ya, jadi semuanya kayak itu tadi kan, lukis pasir. Tapi yang gue yakin kalau yang dia bisa dihipnotis. Feeling gue, enggak, gue punya perasaan. Oh, siap. Enggak, gue yakin lu boleh coba, dia bisa. Oh. Gue tuh bisa melihat orang juga. Siap. Nah, terus lu belajar tarot itu mulai kapan? Ya, kalau sebelum kita penutup nih. Ya, kalau tarot sebenarnya tadi saya cerita. Dari saya itu waktu sekolah, SMA, tapi terus itu dipelajari sampai akhirnya saya sekarang ya menekuni itu sebagai sebuah profesi yang profesional kok. Gitu. Jadi kalau dibilang ya udah hampir 30 tahun belajar ini. Belajar? Wah, luar biasa ya. Nggak ada yang nggak mungkin kok. Nanti tapi kalau tarot ini kan banyak orang yang suka nggak suka ya, pro kontra ya. Pro kontra bukan karena tarotnya kok. Kontra ya. Karena apa? Pro kontra itu karena ya kadang-kadang itu tadi mereka itu hasil yang saya bacakan nggak sesuai dengan keinginan mereka kok. Bahkan sesimpel kalau misalkan saya bacain tentang satu cerita yang ada di satu sinetron. Nah, terus saya bilang kalau ini kenyataannya nggak kayak di sinetron loh. Mereka di luar ini, mereka itu sebenarnya nggak punya hubungan loh. Marah mereka. Nah, terus gue tanya lagi, waktu kan gue kasih foto lu kan Lester banyak yang komen tuh. Lalu katanya kan meramal, itu kan mendahului Tuhan. Iya. Nah, lu kan Muslim, itu menurut lu analisa lu gimana? Nah, kalau itu apa bukan pendapat lu lah? Ya, kalau itu dianggap musyrik kok. Baca GPS juga musyrik kok. Kenapa? Lah karena kan kita mau menuju suatu tempat kok udah ketahuan berapa menit. Lah kalau kita di jalan ketabrak, kalau kita di jalan ada macet dan sebagainya. Jadi kartu tarot itu kok, itu sebenarnya adalah data-data yang dikumpulkan seperti satelit mengumpulkan data GPS. Kita menganalisa. Saya nggak pernah bilang jadi kalau ini pasti akan terjadi. Feng Shui. Feng Shui orang ngomong banyak yang musyrik atau lain-lain, tapi Feng Shui itu cuma logika. Yes, dan hitung-hitungan. Dan pakai bazi itu loh yang puter-puter itu. Iya. Aku jelasin ke teman gue hari ini juga, ini bukan musik, bukan apa, tapi logika. Betul. Dan hitung-hitungan semua. Betul. Kayak matematika. Forex sama juga. Kok kita bisa prediksikan? Oh iya, kenapa ini mau turun? Lah iya, ya kan berarti mendahului Tuhan. Enggak juga, karena kita punya analisa. Iya, cuman kadang-kadang yang saya katakan nggak sesuai dengan keinginannya banyak orang. Kayak saya bilang waktu itu siapa namanya Atta Halilintar sama siapa si Aurel itu nggak akan menikah tahun ini. Marah semuanya. Nah, itu kan sesuatu yang ya nggak apa-apa silahkan aja karena itu kan pendapat ya. Tapi tahun ini sih kelihatannya nggak menikah. Tahun ini kok? Nggak, tahun ini nggak menikah. Nggak akan ada yang menikah? Nggak, memang nggak menikah pasti. Iya. Karena Mas Atta udah cerita juga masih menunggu orang tua mereka semua kumpul. Nah itu kok, saya menunggu orang tua kumpul itu udah 5 bulan yang lalu saya omongin. Terus mereka marahin saya, orang mereka sudah ini, sudah itu, saya dimarahin. Tapi itu kan oke lah ya. Tapi waktu lu analisa Lester, banyak ngomong lu pansos, bener nggak pansos? Nggak? Gini, kalau namanya saya waktu Jupe pun, karena waktu itu belum ada YouTube. Jadi yang saya ngeramal sekali, udah selesai. Lah,
Atta itu zaman dulu, itu saya ramal juga hampir setiap minggu. Dan saya nggak dikatain pansos. Nah, cuman kalau si Lesti dan Rizky ini... Karena saking hebatnya ya? Iya. Nah, mereka ngomong pansos karena yang saya ucapkan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Peramal lain yang ngomongnya sesuai dengan yang mereka inginkan, nggak dibilang pansos. Jadi kamu ngeramal aja sesuai kemauan mereka? Lah kan... Nggak mau? Nurani saya gimana kok? Itu hati nurani ya? Iya. Itu nggak bisa loh ya? Makanya. Jadi ngeramal itu termasuk rekayasa atau bukan? Nah, kalau saya bilang bukan rekayasa, tapi engineer kok. Engineer itu berarti disiapkan, dihitung datanya, dan dipresent. Jadi kayak feng shui lah. Nggak semua orang masing-masing punya kekuatan, punya kelebihan. Kan? Itu aja kan? Iya, kalau dimaksud rekayasa. Lu bisa nggak ngeramal diri lu sendiri, ayo? Ini banyak tanya juga nih. Iya. Lu pernah nggak main tarot, lu yang ngambil, lu yang ngeramal? Bisa kok. Serius? Bisa. Tapi bisanya kayak gini, misalkan ketemu Om Rudiadi Suwarno, tahu ya? Oke. Om, gunting rambut sendiri bisa nggak? Bisa. Ya, bisa, tapi jelek. Jelek ya sama kok. Misalkan tak buka, jebret terus dia ramalannya bilang, Denny Darko ini orangnya terlalu oportunis gini-gini. Ah enggak kok. Kan ada denial kok. Iya. Jadi kayak contohnya Hendrik Sisingami. Dia bisa bikin tato yang sekeren apapun tapi di badan orang. Di badan orang, dia sendiri tatonya jelek semua. Lah iya, karena apa? Dia harus gini ngelihatnya apa kok. Iya, paham ya netizen ya, ini suatu yang penting ya. Iya. Jadi banyak orang nggak tahu. Nggak, saya nggak pernah punya niat apa untuk melakukan apa. Ini hanya untuk ya membacakan sesuatu yang mereka harapkan gitu loh. Terus kalau pernah nggak ngeramal COVID itu kapan selesai? Nah, COVID saya pernah ramalkan Mei. Itu tuh kondisinya akan membaik. Dan ternyata bener kok. 2021? Enggak, kemarin. Oh, kemarin ya. Ternyata PSBB tuh ternyata Mei kan? Iya. Nah, terus saya bilang, akhir tahun ini semua akan mulai selesai dan Januari, ini orang sudah akan nggak PSBB lagi. Dan ini pasti akan terjadi kok. Karena apa? Kebetulan kemarin Indonesia itu sudah mengimpor sekitar 180 juta vaksin. Dari dan itu mana-mana. Aku udah baca. Nah, tapi kan saya ramalkan 3 bulan yang lalu, waktu vaksin-vaksin dari Sinovac dan sebagainya belum ada kok. Tapi kalau saya kan nggak percaya ramalan kalau saya, boleh dong. Oke, kan lu tuh nyulap bisa, katanya ramal bisa, kalau bisa pasir bisa. Gue mau lu ngeramalin orang lain. Oke. Maksudnya suruh demo. Ya, demoin ramal dong pakai tarot, bisa nggak? Ya udah, nggak apa-apa. Aku ambil tarotnya. Aku coba ramal Lesti sama Rizky Bilar ya. Jangan yang itu, jangan. Oh jangan. Jangan. Nanti itu bisa bahaya. Oh iya. Nanti gue banyak dislike. Jangan ya. Nggak, sebenarnya kalau memang mau, undang aja mereka ke sini tak ramal, ya kan? Nanti gue masih kontak dia ya. Oh boleh, nggak apa-apa. Yang ini jangan dulu ya. Iya. Berarti siapa? Orang yang ada di sini? Ada. Oke. Tapi di next episode aja. Ya wes, ya. Karena aku mau meeting sih. Oh, siap. Tapi orang ini, coba nih, gua kenalin dulu. Ini aja lah. Dia ya? Ya. Siap. Bisa ya? Sama main pasir juga ya? Oh, boleh. Boleh. Aman. Nanti sama FG-an sama orangku yang tadi saya pamit tuh. Oh, bisa. Lu gambar. Kalau dia sudah sembuh, nanti kita lihat. Yes. Oke. Siap. Thank you waktunya ya. Siap kok. Ya. Ya. Yuk.